Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisa Sehan Kenanga, mahasiswi aktif angkatan 2018 dari STKIP PGRI Sumatera Barat, yang sekarang sedang mengikuti program Credit Earning di Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mereview atau mengulas kembali sebuah buku yang menceritakan bagaimana hadirnya atau munculnya rasa nasionalisme dan gerakan revolusi di Indonesia. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk kepada informasi bukunya. Oke, baik. Mengenai buku kali ini, buku ini diberi judul asli yaitu Nationalism: A Revolution in Indonesia. Judul terjemahannya yaitu Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Refleksi Pergumulan Terbentuknya Republik. Buku ini ditulis oleh George McTurnan Kahin dan dipublish atau diterbitkan oleh UNS Press pada tahun 1995. Nah, sebelum masuk kepada review singkat saya atau pendapat saya tentang buku ini, saya ingin membahas sedikit tentang penulis. Nah, siapa sih si George McTurnan Kahin ini? Nah, beliau adalah seorang peneliti ataupun seorang politikus berkebangsaan Amerika Serikat, di mana ia pakar atau ahli tentang sejarah Asia Tenggara, terutama tentang Indonesia. Nah, menurut saya pribadi, beliau adalah seorang penulis atau peneliti yang jujur dan mengungkapkan apa yang beliau lihat dalam penelitiannya dan dituangkan ke dalam buku yang ia tulis. Ia juga merupakan peneliti yang memiliki keterikatan batin yang erat dengan bangsa Indonesia, karena ia memiliki banyak teman dan hubungan dengan beberapa tokoh penting di Indonesia, serta dia melibatkan atau menitik beratkan dirinya terhadap bagaimana kondisi ataupun nasib yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Ia juga tidak segan-segan apapun yang melibatkan kebangsaannya sendiri, Amerika Serikat, dan melenceng dari perkiraan atau pendapatnya sendiri. Ia tidak akan segan-segan menulisnya di dalam bukunya, sehingga tidak sedikit orang-orang dari Amerika Serikat sendiri yang tidak menyukai George McTurnan Kahin ini. Nah, ia juga merupakan penulis yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap bagaimana mengungkap fakta tentang bangsa Indonesia sekitar tahun terjadinya nasionalisme dan revolusi di Indonesia ini. Nah, sekian tentang penulis tersebut, kita masuk saja kepada review bukunya. Untuk buku ini sendiri, ternyata buku ini merupakan hasil penelitian si penulis selama 20 tahun di Indonesia. Nah, walaupun buku ini menuliskan secara rinci tentang bagaimana revolusi dan nasionalisme muncul di Indonesia, mulai dari rasa nasionalisme yang muncul, bagaimana munculnya orang-orang yang berpengaruh menggerakkan revolusi, masa kependudukan Jepang, hingga penulis menyebutnya dengan masa kemenangan Republik. Walaupun begitu, ternyata buku ini sedikit memiliki sisi pilih kasih terhadap beberapa fakta di dalamnya. Walaupun buku ini tidak bersifat seperti buku-buku yang ditulis oleh penulis lain yang biasanya bersifat Belanda sentris atau berpusat kepada bagaimana pandangan orang-orang kolonial selama berada di Indonesia. Nah, buku ini sendiri memiliki pandangan penulis terhadap bangsa Indonesia, walau beberapa bagian ternyata hanya dari sudut pandang beberapa kelompok-kelompok tertentu saja yang ditemui penulis atau memiliki hubungan yang baik dengan penulis. Contohnya seperti beberapa tokoh dari kaum sosialis Indonesia. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ternyata penulis tidak begitu memperhatikan pergerakan nasional atau pergerakan revolusi dari sisi kelompok lain seperti bagaimana pergerakan Tan Malaka atau tokoh-tokoh lainnya yang ada pada tahun sama yang ditulis oleh penulis tersebut. Nah, buku ini hadir sebagai sarana bagaimana penulis mengungkapkan rasa keprihatinannya atau keterlibatan batinnya terhadap bangsa Indonesia sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga buku ini memiliki runtutan fakta yang tidak terlalu membela kolonial. Selanjutnya, buku ini menjelaskan bagaimana rasa nasionalisme di Indonesia muncul sekitar abad ke-20-an. Menurut
penulis di dalam buku ini, rasa nasionalisme yang muncul itu sendiri merupakan hasil dari bagaimana perbuatan kolonial Belanda di Indonesia selama itu. Nah, contohnya seperti dari sisi bahasa maupun dari sisi agama. Nah, dari sisi bahasa, rasa nasionalisme muncul karena bagaimana waktu itu pihak kolonial atau Belanda tidak mengizinkan orang-orang pribumi memakai bahasa yang setara dengan mereka, karena kolonial tetap bersikukuh mereka berada di atas orang-orang pribumi. Sehingga orang-orang pribumi sendiri menciptakan bagaimana bahasa mereka untuk berkomunikasi dan mempersatukan mereka satu sama lain untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan dari sisi agamanya, secara singkatnya menurut saya, setelah saya baca buku ini, agama berperan penting, terutama agama Islam pada masa itu, karena sebagian besar penduduk bangsa Indonesia ini adalah Muslim. Agama Islam dijadikan sebagai sarana untuk mendirikan organisasi-organisasi, sebagai sarana untuk menggerakkan massa, dan sarana untuk melakukan beberapa pergerakan-pergerakan di belakang kolonial yang mungkin dilandaskan oleh agama, tetapi sesungguhnya ada gerakan lain untuk memperkuat bangsa Indonesia melawan kekuatan kolonial pada masa itu. Di sisi lain, pada buku ini juga dijelaskan jauh sebelum rasa nasionalisme itu berkembang secara besar-besaran pada abad ke-20, sesungguhnya nasionalisme ini sudah ada pada masyarakat Indonesia, hanya saja tidak diwadahi secara luas atau tidak bisa didirikan karena kurangnya kepemimpinan dan beberapa kubu yang menentang pergerakan tersebut. Dijelaskan oleh penulis seperti sebelum masa nasionalisme besar itu muncul, pergerakan nasionalisme ini ditentang oleh beberapa pihak seperti contohnya kaum elit Jawa atau kaum bangsawan Jawa, di mana menolak gerakan-gerakan yang menentang kolonial atau yang menyatukan gerakan untuk melawan kolonial, karena seperti yang kita ketahui, elit Jawa atau bangsawan pada masa itu merupakan orang-orang yang hidupnya dapat sejahtera atau dapat berada di atas karena bekerja sama dengan bantuan kolonial. Nah, di sisi lain, nasionalisme terhambat karena kurangnya masyarakat Indonesia yang memiliki sifat kepemimpinan atau berlatar belakang pendidikan. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri di dalam buku ini bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dicapai karena adanya rasa nasionalisme yang muncul akibat adanya campur tangan dari kolonialisme itu sendiri. Nah, dituliskan dengan cara menimbulkan pendidikan atau menumbuhkan rasa ingin bersekolah pada masyarakat. Semakin kolonial menindas masyarakat, semakin masyarakat ingin bergerak maju atau menyatukan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan kolonial itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam buku, setelah rasa nasionalisme muncul dan berkembang menjadi skala yang besar dan bersifat merangkul semua masyarakat, maka disitulah tercipta atau terbentuknya sebuah revolusi. Nah, revolusi di Indonesia sendiri muncul ketika sudah pasti ketika nasionalisme tersebut berada pada puncaknya. Nah, di Indonesia sendiri ditandai dengan munculnya partai-partai atau golongan politik yang dapat bergerak tanpa bantuan kolonial atau secara terang-terangan dapat tumbuh tanpa adanya kerjasama dengan kolonial Belanda sendiri. Nah, jika pada sebelumnya kolonial sudah tidak memiliki lagi kekuatan di Indonesia karena sudah adanya revolusi yang menentang, partai-partai politik yang menentang secara terang-terangan dan melawan kolonial Belanda, maka masuklah pada fase pemerintahan Jepang pada tahun 1942 di Indonesia. Nah, tidak jauh berbeda dengan masa kolonial Belanda, sesungguhnya rasa revolusi atau perlawanan rakyat muncul karena perlakuan dari pemerintah Jepang itu sendiri. Nah, di mana semakin tertindasnya masyarakat, semakin besar pula keinginan masyarakat untuk lepas dari belenggu pemerintahan Jepang. Nah, sesungguhnya Jepang juga memiliki peran atau aksi di dalam bagaimana masyarakat Indonesia bisa bertarung ataupun mengenal yang namanya militer.
Nah, jika pada masa kolonial Belanda, masyarakat lebih dikenalkan dengan pendidikan atau melewati jalur-jalur orang-orang yang akhirnya memiliki wawasan yang luas dan menggerakkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya, berbeda dengan masa pemerintahan Jepang. Di dalam buku dijelaskan bagaimana pada masa pemerintahan Jepang ini masyarakat menjadi lebih pintar dalam dunia militer karena seperti didikannya peta dan kemudian ada pun yang lain-lain di mana mereka diajarkan untuk bertarung. Sesungguhnya tujuan utama Jepang ini adalah untuk bagaimana masyarakat Indonesia membantu Jepang berperang. Namun karena masyarakat Indonesia semakin hari semakin pintar, maka mereka menggunakan sarana seperti ini untuk melawan kekuatan Jepang itu sendiri. Setelah masa pemerintahan Jepang dan perlawanan masyarakat Indonesia terus berlanjut, maka secara jelas penulis dijelaskan di dalam buku ini, penulis menerangkan bahwa disebut dengan masa kemenangan Republik. Kemenangan masyarakat Indonesia ditentukan pada tahun 1945 ketika masyarakat Indonesia meresmikan atau memproklamirkan bagaimana mereka merdeka atau bebas dari penjajahan Jepang. Nah, menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya atau apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.